Baik anak-anak, untuk selanjutnya Ibu akan absen terlebih dahulu. Ibu Tu Aditya Darmayasa, Ibu Tu Agus Natayaditya, Ibu Tu Arianta, Imade Arya Subantatika. Sudah masuk ya? Kenapa dia nggak masuk? Nggak tahu ya. Igusti Ayu Komang Astitiani. Sebelum pembelajaran dimulai, agar kita lebih semangat, Ibu minta Nana untuk menyanyikan lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Silakan ke kelas. Berdiri dulu semuanya. Yang keras ya, yang keras. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Hitungan ketiga mulai 1, 2, 3. Ayo kita lakukan 7 kebiasaan anak Indonesia agar menjadi hebat.
Baik, jadi bentang alam itu merupakan hamparan alam dengan aneka ragam bentuk alam pada permukaan bumi. Nah, kemudian bentang alam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bentang alam daratan dan bentang alam lautan. Kemudian bentang alam daratan, apa saja contohnya? Gunung, kemudian sawah, ya, ladang. Ada lagi? Hutan, lembah, ya. Tepuk tangan semuanya. Kemudian bentang alam yang kedua, yaitu bentang alam lautan. Contohnya apa saja? Danau, kemudian sungai, kemudian laut, rawa. Baik, jadi itu tadi contoh bentang alam lautan. Terus yang pertama tadi kan ada bentang alam daratan. Bentang alam daratan juga dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu dataran tinggi dan yang kedua dataran rendah. Dataran tinggi itu biasanya di pegunungan, contohnya di Sarikuning biasanya. Kalau malam Sarikuning kan dingin ya. Kemudian kalau bentang alam lautan itu biasanya yang berada pada pesisir pantai, contohnya di Peguahan. Kemudian gue mau tanya, kalau biasanya di dataran tinggi itu biasanya orang-orang kerjanya apa saja? Yang dihasilkan itu biasanya dalam bentuk apa? Ada yang tahu? Kalau di pegunungan biasanya kerjanya tuh di sawah, hasil perkebunannya seperti cengkeh, gitu ya. Kemudian kalau di lautan biasanya orang-orang kerjanya apa? Menangkap ikan, ya, nelayan, ya. Jadi perindustrian. Kemudian kita masuk pada materi yang kedua, yaitu adaptasi kita di daerah dengan bentang alam berbeda. Berbeda adaptasi. Ya, jadi adaptasi itu artinya penyesuaian diri setiap makhluk hidup terhadap suatu keadaan. Jadi misalnya kalau di Bali, di Bangli, siapa yang pernah ke Bangli? Gimana cuacanya di sana? Panas. Salah, kalau di Bangli itu cuacanya dingin. Ya. Kalau di nasional itu contohnya di Papua. Di Papua itu suhunya sangat dingin karena terdapat banyak air dan es. Contoh yang ketiga yaitu di gurun. Di gurun itu suhunya sangat panas, gersang dan susah mendapatkan air. Jadi seperti itu, nggih. Sudah bisa dipahami? Sudah? Masih semangat? Pak, Ibu minta tepuk semangatnya. Tepuk semangat. Oke, masih semangat ya. Untuk selanjutnya kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu pengaruh bentang alam dengan keberagaman budaya. Nah, misalnya rumah adat Honaidi di Papua. Di sana dinding rumah tidak diberikan jendela karena ada yang tahu? Karena di sana kan dingin. Jadi kenapa tidak dibuatkan jendela agar suhu dalam ruangan tetap hangat? Oke. Jadi berikutnya bentang alam tidak hanya mempengaruhi bentuk rumah, tetapi juga mempengaruhi pekerjaan. Nah, kalau di dataran tinggi itu kerjaannya apa saja? Apa? Beternak, kemudian berkebun, terus tani,
dari yang sudah Ibu sampaikan tadi, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Mata pencaharian kalau di Sari Kuning. Kalau di Sari Kuning itu biasanya kayak bulan kemarin ya. Sekarang masih juga biasanya kan di pertanian ya, persawahan, baru panen. Sekarang sudah mulai yang kedua lagi. Kemudian kalau di perkebunan biasanya ada rambutan, hasil apa namanya tuh, pisang, serai gitu tuh ya, kunyit gitu. Jadi bisa dijual dan mendapatkan uang. Baik anak-anak, jadi kesimpulan kita belajar pada hari ini yaitu Indonesia memiliki ragam bentang alam seperti daratan dan lautan. Kemudian daratan juga dapat dibagi menjadi dua, daratan pada dataran tinggi dan dataran rendah. Kemudian bentang alam juga mempengaruhi keberagaman budaya seperti bentuk rumah adat, mata pencaharian, dan cara bertahan hidup. Misalnya rumah adat contohnya di Papua, tadi kan Ibu sudah ceritakan, dibangun tanpa jendela karena di sana suhunya sangat dingin, maka dibuatlah rumah yang tanpa jendela agar di dalam rumah tetap hangat. Oke, jadi sekian yang dapat Ibu sampaikan. Sekali lagi, ada yang ingin ditanyakan? Jadi karena di awal kita diawali dengan doa, sekarang di akhir Ibu minta diakhiri juga dengan doa. Siapa yang mau memimpin? Silakan. Silakan dulu anak-anak. Oke, jadi sekian dari Ibu. Maka Ibu akan mengakhiri pertemuan kali ini dengan para Santi. Om Shanti.